guru dan teman-teman, di sini kami dari kelompok keempat, kami akan mempresentasikan materi kami. Di sini materi kami yaitu manfaat SIG. Adapun pemanfaatan sistem informasi geografi secara umum dapat diterapkan pada berbagai bidang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tata guna lahan. Manfaat sistem informasi geografi yang dapat dijalankan khususnya untuk tata kelola dalam lahan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, SIG dapat dimanfaatkan dan dipergunakan untuk proses penentuan kesesuaian lahan melalui zoning sesuai karakteristik lahan. Yang kedua, SIG secara umum dapat bermanfaat untuk proses penentuan lokasi untuk pembangunan fasilitas-fasilitas umum agar penggunaannya berjalan efektif. Yang ketiga, manfaat SIG dapat menjadi penentuan atas arahan pengembangan kawasan, misalnya kawasan budidaya, konservasi, dan pertanian. Yang keempat, keutamaan SIG dapat dijadikan sebagai landasan awal dalam informasi spasial untuk pembangunan ruang terbuka hijau atau RTH dan jalur hijau. Yang kedua, telekomunikasi dan transportasi. Adapun kegunaan SIG yang menjadi simbol fasilitas telekomunikasi serta transportasi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan lokasi pembangunan base Trans-Service Station atau BTS pada jaringan seluler. Yang kedua, SIG dapat dijadikan sebagai lahan manajemen jaringan kabel dan penggunaan layanan telekomunikasi. Yang ketiga, SIG dapat dijadikan sebagai alat identifikasi untuk jaringan atau sambungan yang mengalami kerusakan. Yang keempat, SIG dapat dipergunakan untuk proses penentuan jaringan transportasi dan rekayasa lalu lintas. Yang kelima, SIG dapat bermanfaat untuk penentuan tingkat aksesibilitas suatu wilayah. Yang ketiga, perencanaan pembangunan. Bermanfaat dalam SIG khususnya untuk perencanaan pembangunan dalam upaya mendorong terjadi pendapatan perekonomian masyarakat yang tinggi, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, SIG dapat dimanfaatkan untuk penentuan lokasi pembangunan kawasan permukiman. Yang kedua, SIG dalam perencanaan pembangunan sejatinya bisa dimaksimalkan untuk pariwisata, misalnya dalam proses inventarisasi serta analisis potensi pariwisata untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Kasus ini misalnya saja khusus dalam hal ini dapat dicontohkan sebagai NTB yang dikenal dengan wisata halal dengan dinasti beberapa wilayah Pulau Lombok. Yang ketiga, SIG dapat dimanfaatkan dalam pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan. Keempat, pengelolaan sumber daya alam. Adapun manfaat lainnya dalam proses pengelolaan sumber daya alam yang dikelola oleh manusia, baik bahan bakar, minyak, gas bumi, dan lainnya. Yang pertama, dipergunakan sebagai analisis dan pengembangan potensi daerah. Yang kedua, SIG dapat dimanfaatkan sebagai inventarisasi atas beragam sumber daya alam. Yang ketiga, SIG dapat dipergunakan sebagai proses penentuan tingkat kekritisan lahan. Yang keempat, penentuan kelas kemampuan lahan yang dijadikan sebagai upaya melihat potensi sumber dayanya. Pengawasan bencana alam. Selanjutnya, untuk manfaat SIG dalam pengawasan bencana alam dapat dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemantauan wilayah yang terkena dampak bencana di suatu wilayah daerah baik di Indonesia ataupun di dunia. Yang kedua yaitu SIG dapat dihadirkan sebagai proses penentuan tindakan preventif untuk mengurangi dampak bencana alam. Yang ketiga yaitu SIG dipergunakan untuk menganalisis penentuan zona kawasan rawan bencana sesuai tingkat kerentanannya. Yang keempat yaitu SIG diperlukan untuk proses penyusunan rencana rehabilitas dan rekonstruksi daerah pasca bencana yang terjadi di dalam suatu daerah. Yang keenam adalah sosial. Dalam bidang ilmu sosial, pemanfaatan SIG berguna dalam kajian-kajian sebagai berikut. Yang pertama, SIG
dalam ilmu sosial untuk menilai adanya persebaran penduduk. Yang kedua, mengetahui terkait dengan luas dan persebaran bidang pertanian. 7. Militer. Kegunaan sistem informasi geografis atau SIG di bidang militer yang bisa dilihat antara lain. 1. Perencanaan logistik. Dalam bidang militer ini, SIG dapat membantu dalam perencanaan dan pengelolaan logistik militer, yakni setidaknya dapat merencanakan rute pengiriman, memperhitungkan kendala topografi dan infrastruktur, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam distribusi pasukan dan pergerakan pasukan. 2. Analisis intelijen. SIG dapat militer dalam bidang ini dipergunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis intelijen militer. Data geografis yang dikumpulkan dari berbagai sumber dapat memberikan wawasan tentang aktivitas musuh, jaringan teroris, dan kerentanan wilayah tertentu. Hal ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan intelijen dan taktik militer. 3. Pemetaan dan analisis perencanaan militer. SIG memungkinkan militer untuk memetakan dan menganalisis data geografis terkait dengan misi dan operasi militer. Hal ini dapat meliputi pemetaan infrastruktur, topografi, sumber daya alam, dan lokasi pasukan musuh. Informasi ini dapat digunakan untuk merencanakan strategi dan taktik militer dengan lebih efektif.